Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, mudah-mudahan kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang terutama Anda sekeluarga semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana, mara bahaya dan wabah. Amin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, kembali saya ingin menyampaikan sebuah berita yang sangat penting. Yang saya kira ini sangat penting untuk disampaikan kepada teman-teman semua di kalangan umat muslim khususnya yang ada di Indonesia ini, karena berhubungan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa babi itu diharamkan. Akan tetapi ada sebuah kejadian, ada sebuah fatwa, di mana fatwa itu adalah datang dari Mesir, ya, dari Mesir, Kairo. Pusatnya yaitu di Al-Azhar. Al-Azhar ini mengeluarkan fatwa yang sangat mengejutkan teman-teman semua, dikarenakan ada dokter yang datang dari Amerika, New York. Dia meminta fatwa dari Al-Azhar ini bagaimana tentang yaitu hukum transplantasi ginjal babi itu dipindahkan ke manusia. Nah, kita kan semua sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran babi itu diharamkan. Lalu Al-Azhar ini ternyata membolehkan setelah berunding sekian lama, kemudian dia mengakhirinya dan mengeluarkan fatwa membolehkan untuk mentransplantasi ginjal babi ke manusia. Nah, ini menurut saya hal-hal yang sangat menarik, karena bisa saja suatu saat nanti akan diberlakukan juga pada Indonesia. Apa sebabnya? Karena sebabnya yang mempunyai penyakit yang berhubungan dengan ginjal ini tidak hanya di Mesir sana, tidak hanya di Amerika sana. Mungkin di Indonesia juga bisa dikatakan banyak ya orang yang mengalami penyakit yang berhubungan dengan ginjal ini. Dan kalau seandainya itu terjadi di Indonesia, nah saya kepingin tahu apakah hal-hal yang semacam ini akan menjadi suatu kontroversial lagi. Sebab akhir-akhir ini kebanyakan, jangankan hal-hal yang seperti itu yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah vaksin saja kemarin sudah ramai. Ada orang menduga bahwa vaksin itu memang haram lah, terindikasi dengan hal-hal yang najis, ya, baik daging babi segala macam itu. Banyak macam kontroversinya. Dan bagaimana kalau seandainya transplantasi ini dari ginjal babi ke manusia itu akan diberlakukan di Indonesia, khususnya nih ya bagi MUI. Saya pengen bacakan beritanya ya, takutnya saya dikatakan ini adalah hoax. Nah, ini saya baca beritanya teman-teman semua. Saya ambil dari Republika ya .co.id. Saya bacakan beritanya. Fatwa Al-Azhar izinkan transplantasi ginjal babi ke manusia. Nah, ini teman-teman. Perdebatan ini dimulai setelah ahli bedah Amerika Serikat berhasil mentransplantasi ginjal babi. Ini jadi pada Kamis ya, tanggal 28 Oktober 2021. Lembaga keagamaan terkemuka di Mesir, Al-Azhar, mengakhiri perdebatan soal transplantasi ginjal babi ke manusia pekan ini. Akhirnya mereka mengeluarkan fatwa yang mengizinkan transplantasi ginjal babi ke dalam tubuh manusia. Tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Nih, ingat, hanya dalam kondisi tertentu. Perubahan ini dimulai setelah
kelompok ahli bedah Amerika Serikat di New York berhasil mentransplantasi ginjal babi ke pasien manusia awal bulan ini. Ahli bedah memanfaatkan sumber terbaru organ yang persediaannya memang terbatas. Dilansir The New Arab, Rabu 27 bulan 10. Dalam Islam, babi dianggap sebagai hewan najis. Dan Al-Quran melarang umat Islam mengonsumsi dagingnya. Al-Azhar yang didirikan sebagai universitas Islam, nih, lebih dari 1000 tahun yang lalu, wah lama juga nih, dianggap sebagai otoritas agama tertinggi Mesir dan umat Islam di seluruh dunia memandangnya sebagai pedoman. Wah, ini Al-Azhar ini sebagai pedoman umat Islam di seluruh dunia. Islam melarang berobat dengan apapun yang dinilai berbahaya, kotor, atau sesuatu yang dilarang. Namun fatwa itu juga mengatakan jika penggunaan organ adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, itu diperbolehkan. Nah, ini dengar teman-teman garis bawah ini, itu diperbolehkan. Pengecualian biasanya dapat dibuat untuk aturan agama atau menyelamatkan nyawa atau untuk kebutuhan lainnya. Al-Quran sangat menekankan penyelamatan nyawa manusia. Nih, ternyata ada di Al-Quran ya teman-teman. Hal itu tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32. Saya bacakan sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Surahallahul Adzim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi ini. Nah, itulah teman-teman kabar dari Kairo, Mesir, Al-Azhar. Nah, pertanyaannya, mereka sekarang sudah memperbolehkan, ya, sudah berunding memperbolehkan Al-Azhar. Artinya dengan alasan-alasan tertentu dalam keadaan darurat. Memang babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan tetapi mana yang lebih penting? Nyawa manusia tentunya kan. Nah, inilah yang membuat diperbolehkan dengan dalil di surat Al-Maidah tadi ayat 32 surat Al-Maidah. Itu dasarnya. Jadi tidak mengapa kita untuk menyelamatkan nyawa manusia yang lebih penting, kita harus mengesampingkan tentang yang diharamkan oleh Allah itu. Karena nyawa manusia itu lebih penting. Dan Al-Azhar memperbolehkan, karena Al-Azhar tempat pedoman umat Islam seluruh dunia. Maka apa yang terjadi jika seandainya ini masuk kepada Indonesia? Apakah mereka, kaum-kaum mereka itu akan ramai lagi? Akan membuat gorengan-gorengan lagi yang bikin sedikit-sedikit haram, yang sedikit-sedikit musyrik, yang sedikit-sedikit kafir? Apakah akan seperti itu lagi ramai? Tolong kalau seandainya nanti ini terjadi dan masuk fatwa ini kepada Indonesia, di negara kita ini, tolong saya wanti-wanti dari sekarang, jangan rame lah, jangan kuar-kuar ini, wah ini nggak boleh haram. Kalau misalkan itu terjadi juga, itu sudah masuk ke Indonesia, lalu kemudian Anda rame lagi kuar-kuar ini haram, ini haram. Nah, tolong jangan kuar-kuar di sini.
Jadi Anda gugat aja tuh sana ke Al-Azhar. Karena di sini juga tidak menutup kemungkinan banyak loh orang yang punya penyakit ginjal yang sudah memang tidak ada jalan lain lagi untuk diganti kan. Karena ketersediaan stok ginjal itu kan karena memang susah sekarang, dan kemudian harus terpaksa untuk menggantinya dengan ginjal babi umpamanya diterapkan kepada tubuh manusia. Terus mau gimana? Bisa jadi suatu saat kita akan membutuhkan itu. Itu harapan saya, yang mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu kan. Tapi kan kalau yang namanya penyakit kita itu nggak tahu. Di Indonesia ini juga mungkin banyak sekarang yang punya penyakit ginjal. Nah kalau seandainya itu terjadi di Indonesia, tolong jangan koar-koar di sini. Jangan ini haram, ini karena ini najis, ini kan daging babi. Nggak usah seperti itu. Kalau Anda mau koar-koar, ke sana aja ke Al-Azhar. Langsung Anda gugat itu. Ya, jadi nggak boleh di sini karena mereka juga sudah membolehkan seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, bagaimana tanggapan Anda kalau seandainya itu terjadi di sini? Apakah akan ramai lagi? Khususnya karena yang punya label halal dan haram itu kan dari MUI ya. Jadi itu yang saya pusatkan gitu. Karena sekarang akhir-akhir ini banyak kejadian teman-teman semua. Udahlah wisata halal, kemarin anjing juga terbunuh itu, dimasukin ke dalam keranjang yang diikat pakai lakban, dan akhirnya si anjing itu mati. Nah, ini kan suatu yang terjadi dari wisata halal. Belum lagi soal vaksin kemarin kan, rame-rame, ribut-ribut, ini halal apa haram. Ada juga sebagian yang tidak mau divaksin karena memang ketakutan. Ada juga yang memang ketakutannya dengan isu ya haram itu, karena terkandung babi lah segala macam di sana. Nah ini hal-hal yang seperti ini nanti suatu saat akan rame ini. Jadi tolong nanti kalau seandainya ini masuk fatwa ini, yaitu transplantasi babi ke tubuh manusia, kalau seandainya mau rame, jangan di sinilah ramenya, gugat saja Al-Azhar. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan, dan silahkan Anda boleh berkomentar apa pendapat tentang apa yang saya sampaikan ini. Silahkan kalau seandainya itu terjadi, apakah mereka akan keluar-keluar, ya kita tunggu saja nanti. Silahkan Anda untuk menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.